Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tugas kalian dalam mata kuliah Statistika Bisnis 1 di halaman 205 mengenai persamaan regresi dan koefisien korelasi. Soal nomor 1 merupakan data pendapatan nasional atau national expenditure dengan saving atau tabungan. Nah, dari data yang kita lihat, maka hubungan antara national expenditure dengan saving adalah hubungan yang searah. Bagaimana kita tahu? Kita bisa melihat dari kenaikan setiap angka dari national expenditure akan mengakibatkan kenaikan juga pada saving. Begitupun sebaliknya, saat national expenditure turun, maka saving juga ikut turun. Misalnya, data yang pertama 255 miliar untuk pendapatan nasional, maka kemampuan saving masyarakat adalah sebesar 5 miliar. Saat national expenditure turun menjadi 100, kemampuan saving turun juga menjadi 2 miliar dan seterusnya sampai data ke-4. Nah, yang pertama ditanyakan dalam data ini adalah mengenai besarnya tabungan apabila pendapatannya 0. Lalu yang kedua, besarnya marginal propensity to save atau MPS, yang artinya merupakan besarnya tambahan tabungan setiap adanya tambahan pendapatan. Jadi deltanya. Lalu yang ketiga, besarnya tabungan pada tingkat pendapatan nasional 100 miliar rupiah. Nah, dalam hal ini kita harus mencari dulu persamaan regresinya. Jika kita tahu persamaan regresi adalah Y sama dengan A plus BX, maka dalam hal ini yang ditanyakan saat tabungannya 0, saat pendapatannya 0, berapakah tabungannya? Berarti saat X-nya atau variabel independennya itu 0, B kali X otomatis 0, maka berapa besarnya Y-nya atau saving-nya atau variabel dependennya? Nah, saat X-nya 0, maka yang terbentuk hanyalah Y sama dengan A. Maka kita harus mencari besarnya A. Lalu untuk yang kedua, yaitu deltanya yang kita cari, sehingga kita hanya harus mencari yang B, atau besarnya perubahan dari saving akibat perubahan dari national expenditure. Nah, ini B-nya. Langkah pertama untuk menyelesaikan soal ini adalah kita harus mencari dulu nilai XY-nya, di mana X adalah national expenditure dan Y-nya adalah saving, maka tinggal dikalikan saja dari data pertama sampai data keempat. Selanjutnya kita cari nilai dari X kuadrat. Nilai dari X kuadrat atau variabel independennya dari Y. Y dalam hal ini adalah saving-nya. Sehingga hasilnya menjadi demikian karena 255 dikuadratkan sampai data keempat. Setelah itu kita cari penjumlahannya dengan sum. Dari keempat data itu kita sum,
baru kita masukkan ke rumus halaman 197. Ya. Di rumus halaman 197 ada rumus cara mencari B dan rumus cara mencari A. A tidak bisa kita hitung tanpa kita tahu B-nya dulu, sehingga yang pertama kita cari adalah B-nya. 4 dikali sigma XY min sigma X dikali sigma Y dibagi 4 atau N-nya 4 tahun, 4 data, N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan. Nah, ini hasilnya sudah saya hitung. Hasilnya adalah 0,0192666464. Lalu, langkah kedua, kita harus cari A-nya, atau untuk menjawab pertanyaan yang pertama, yang A, ini dengan rumus sigma Y dibagi N dikurang B dikali sigma X dibagi N. Ini sudah saya hitung juga dan ketemu nilai B adalah 0,0889078862. Karena sudah mengetahui nilai A dan B, maka kita bisa mencari persamaan regresinya, yaitu S sama dengan 0,088 9078862 atau kita bulatkan menjadi 0,089 ditambah 0,019Y, di mana A atau konstantanya adalah 0,089, sedangkan B atau koefisien dari variabel independennya adalah 0,019. Saat sudah kita tahu persamaannya, baru kita bisa mengerjakan yang C, besarnya tabungan saat tingkat pendapatan nasional 100 miliar rupiah. Nah, ini kita bisa menghitungnya 0,089 ditambah 0,019 dikali dengan 100 miliar. 100 miliar, atau kalau mau kita langsung saja, langsung ke 100, sehingga kan ketemu nilainya yaitu 1,99, atau kalau kita bulatkan secara matematisnya, kita bulatkan menjadi 2. Hasilnya tentu akan sama dengan data yang sudah di tabel. Nah, dalam hal ini maka terbukti sama ya, saat national expenditure-nya 100 miliar, maka misalnya kemampuan tabungan adalah sebesar 2 miliar dan sesuai dengan rumus regresi, persamaan regresi yang sudah kita temukan dari menghitung secara manual. Teman-teman, untuk pengetahuan kalian bahwa menghitung analisis regresi itu bisa melalui Excel. Di Excel sangat mudah caranya dan otomatis pasti akan langsung ketemu. Nanti di akhir saya akan jelaskan bagaimana caranya. Yang ini karena variabel independennya hanya satu, maka termasuk analisis regresi linier yang sederhana. Saat nanti variabel independennya lebih dari satu, maka akan menjadi analisis regresi linier yang berganda jika hubungan kedua variabel adalah linier. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang kedua, yaitu soal nomor 5 di halaman 206. Di sini terdapat data dari sebuah departemen pemasaran yang menduga adanya korelasi positif antara jumlah tayangan iklan di TV atau variabel X atau variabel
independen dengan nilai penjualan atau variabel dependentnya. Jadi ada perkiraan bahwa jumlah tayangan iklan di TV akan berpengaruh ke nilai penjualan yang diterima oleh departemen, oleh perusahaan. Nah, itu merupakan hipotesis dari Departemen Pemasaran. Jawabannya persis caranya dengan yang di halaman 199 sampai 200. Langsung saja kita bahas. Kita tahu ada data Y atau variabel dependent dan data X atau variabel independent. Kita membutuhkan nilai XY dan X kuadrat serta Y kuadrat. Untuk itu caranya sama seperti yang tadi. Jika XY maka setiap data ini dikalikan setiap tahunnya untuk X dan Y. Tiap data ya. Mohon maaf belum tentu setiap tahun tapi ini ada data sejumlah 5 masing-masing sehingga XY-nya juga harus dicari kelima-limanya. X kuadratnya pun sama dan Y kuadratnya pun sama, lalu kita sum semuanya seperti yang tadi. Karena N-nya 5 dan kita harus mencari koefisien korelasinya, maka langsung kita aplikasikan ke dalam rumus R yang sudah saya tulis di sini juga. Nah, R sama dengan N sigma XY min sigma X dikali sigma Y dibagi akar dari N sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan dikali akar dari N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan. Nah, ini adalah rumus untuk mencari koefisien korelasi atau R. Dari data yang ada sudah saya hitung dan hasilnya adalah 0,0192. Sehingga kita tahu bahwa nilai ini sangat jauh, tidak mendekati minus 1 ataupun juga tidak mendekati plus 1. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa koefisien korelasi sangat rendah atau sangat kecil sehingga hubungannya juga tidak erat dan hampir tidak berkaitan atau tidak ada pengaruh antara jumlah tayangan iklan dengan nilai penjualan. Nah, singkat ya, nomor 5 saya rasa. Lanjut ke soal yang terakhir. Soal yang terakhir ini yang tadi saya sempat singgung, yaitu mengenai pengaruh dari variabel independen ke variabel dependen, tetapi jumlah variabel independennya lebih dari 1. Nah, ini soal halaman 208 nomor 10. Puspa, pemilik perusahaan yang memproduksi sepatu merek Kencana, menaksir penjualan, berarti Q-nya adalah variabel dependen, pada tingkat harga atau P dan tingkat pendapatan konsumen atau Y. Sehingga di sini yang variabel dependen adalah Q atau penjualan dan variabel independennya adalah harga dan pendapatan konsumen. Nah, di sini yang ditanyakan adalah buatlah persamaan regresi yang menunjukkan menunjukkan hubungan antara penjualan dengan tingkat harga dan tingkat pendapatan konsumen. Tentukan taksiran penjualan jika harganya 9 dan pendapatannya 19. Nah, ini bisa kita cari kalau kita sudah menemukan persamaan regresi yang terbentuk. Di data nomor 10 ini sudah ditayangkan hasil regresinya. Sebenarnya kita nggak perlu menghitung ulang, tetapi karena saya modifikasi untuk datanya, sehingga bukan lagi 11 data, tetapi saya kurangkan hanya menjadi 10 data, karena di buku tidak lengkap ya untuk keterangan harga yang di data ke-11, sehingga kita buat ulang saja. Untuk membuat ulang, cara manual sangat panjang. Ini saya sudah coba membuatkan dengan cara manual, yaitu
Q, P, Y, lalu kita harus cari Q kuadratnya dulu, lalu kita cari Q-nya lagi, Q kecil atau Q dikurangi Q rata-rata. Oke, sorry. Kita jumlahkan dulu untuk data yang diketahui masing-masing variabel, lalu dikuadratkan, disum, lalu dirata-ratakan. Di mana rata-rata itu adalah jumlah dibagi dengan N. Karena ini jumlahnya 57, lalu N-nya ada 10, maka menjadi 5,7. Nah, setelah itu kita bisa menghitung Q kecil, yaitu Q nilai penjualan dikurangi Q rata-ratanya, lalu Q kecil dikuadratkan. Kita ulang untuk variabel P-nya, P-nya dikuadratkan dulu, lalu kita cari P kecilnya, begitupun dengan variabel Y-nya. Setelah itu, kita cari P dikali dengan Y, lalu P dikali dengan Q, lalu Y dikali dengan Q, yang terakhir sigma P kuadrat, sigma Y kuadrat, sigma Q kuadrat, lalu keduanya dikalikan sigma Y kali Q, atau variabel dependen dikali independen yang pertama, lalu sigma P dikali dengan Y. Nah, ini sangat panjang sekali caranya, sehingga persamaan yang terbentuk untuk hubungan antara penjualan dengan harga dan tingkat pendapatan konsumen, yaitu Q sama dengan 1,421 min 0,062 dikali P ditambah 0,552Y, di mana persamaan regresi yang terbentuk dalam hal ini adalah Y sama dengan A ditambah B1X1 ditambah B2X2. Nah, ini adalah persamaan untuk regresi linear berganda, dan ini adalah persamaan yang terbentuk dari data milik Puspa tadi ya. Ini cara manual. Oke, di sini sekarang saya akan menjelaskan untuk cara cepatnya supaya kalian bisa mengerjakan soal ini dan bisa memberikan output sesuai dengan yang ditayangkan di buku. Oke, caranya silahkan. Ini sudah saya tuliskan, kalian bisa baca. Klik data. Lalu data analysis. Akan saya coba praktekkan di sini, yaitu data. Lalu silahkan pilih data analysis. Setelah itu cari regression. Oke. Nah, di sini dia. Jadi perbedaannya untuk analisis regresi linear yang sederhana dengan yang berganda adalah kalian input datanya, X-nya akan lebih banyak yang di linear berganda. Sorry, ya. Nah, yang Y-nya di sini ya. Yang Y-nya kita tahu adalah ini dari range B3 sampai B13. Kalau kalian menginput yang nomor 1 tadi hanya ada satu variabel independen, maka
hanya seperti yang kita input tadi, hanya satu kolom. Sedangkan karena sekarang kita mengerjakan yang analisis regresi linear berganda, maka yang diklik adalah semuanya. Ada 2 kolom, yaitu data mengenai 2 variabel independen. Karena judulnya saya sertakan, saya blok, maka jangan lupa klik labels. Lalu silahkan kalian pilih akan kalian tampilkan di mana untuk hasil regresinya. Misalnya misalnya saya mau ngeklik di F gitu ya, atau di yang lain mungkin. Oke. Saya coba tampilkan di data yang paling bawah di sini ya teman-teman. Misalnya di sini, lalu saya juga pengen menampilkan non-probability plots-nya. Ya, kalau sudah silahkan di oke. Kita tunggu hasilnya dan inilah hasilnya. Hasil ini pastinya akan sama dengan yang di sini. Nah, ini ya, sampai ke probability output. Ada semua. Ya, oke, sama ya. Koefisiennya min 42, plus 1,42, min 0,06, dan 0,55. Oke, ini sama ya, yang barusan saya cari dengan yang sudah saya kerjakan kemarin. Nah, ini sudah sama, sehingga dari sini kita bisa menarik persamaan regresinya, yaitu 1,421 sekian-sekian ini adalah konstanta atau A, lalu B1-nya untuk yang variabel independen harga adalah min 0,0618, lalu untuk B2-nya untuk variabel pendapatan konsumen adalah plus 0,552. Sehingga persamaan regresinya yaitu sama dengan yang tadi kita hitung manual. Nah, di sini ya tadi ya. Ini dia. Sama persis ya hasilnya saat kita menghitung manual dengan kita menghitung probability plot-nya. Dengan cara menggunakan Excel. Lebih mudah, lebih cepat, hasilnya juga akurat. Nah, untuk p-value, ini tambahan sedikit ya. Jadi hasil statistik itu merupakan hitungan yang menjelaskan mengenai data pengamatan kita gitu ya. Untuk p-value ini penjelasannya terkait dengan nilai signifikansi atau probability kesalahan. Sehingga misalnya di data ini untuk nilai signifikansinya 3,5 sangat tinggi gitu ya. Maka kesalahannya berdasarkan uji statistik itu sebesar 300%. Sangat tinggi sehingga kemungkinan kesalahannya sangat besar gitu. Tapi lain hal jika misalnya kita ketemu data p-value-nya misalnya 0,02. Maka taksiran kesalahannya atau probabilitas kesalahannya sebesar 2%. Padahal di statistik kita punya alfa atau batas tolerir seorang peneliti untuk
kesalahan dari perhitungan statistik. Jadi yang dibolehkan atau yang dihalalkan itu maksimal adalah 5% untuk signifikansi 5%. Jadi yang 95% harus benar gitu ya. Tapi ada juga yang menggunakan signifikansinya 0,01. 0,1 atau 10%. Jadi yang paling rendah atau yang paling biasa digunakan adalah yang 0,05 alfanya. Berarti 95%-nya benar. Sehingga kalau signifikansinya 0,1 atau 10%, berarti 90% saja tingkat kebenarannya. Nah, nilai p-value ini harus kita bandingkan dengan nilai alfa. Sehingga kalau nilai p-value-nya di bawahnya nilai alfa atau masih di batas tingkat tolerir yang diperbolehkan, maka kita bisa lebih besar kemungkinan untuk menolak H0. Bahkan kita memang harus memilih H alternatif atau hipotesis yang kita ajukan. Demikian teman-teman, ini sekalian membahas tentang contohnya untuk yang p-value. Nah, tadi sudah kita jawab pertanyaan 10 yang A, yaitu persamaan regresi yang terbentuk, sudah. Sehingga kita bisa menjawab pertanyaan selanjutnya yang B, yaitu taksiran Q apabila harga 9 dan pendapatannya adalah 19. Cara mengerjakannya, kita pakai persamaan yang sudah kita cari tadi. Lalu kalian substitusikan jika P sama dengan harganya 9, lalu Y atau pendapatannya adalah 19, maka kita substitusikan ke persamaan ini, yaitu sama dengan yang ini. Oke, kita copy saja. Persamaan yang ini kita substitusikan harganya adalah 9 dan Y-nya adalah 19. Oke. Ya, dengan demikian hasilnya adalah 11,351. Jadi besarnya penjualan saat harganya 9 dan pendapatan konsumen 19 adalah sebesar 11,351. Ya, ini adalah jawaban yang A dan ini adalah jawaban yang B. Oke teman-teman, demikian pembahasan PR dari saya. Apabila ada yang ingin mengkritisi, silahkan bisa di grup kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.